Memang orang menanam niku sing paling penting yang dikehendaki adalah panen, bukan nanamnya. Cuma tidak akan pernah panen tanpa menanam. Kita yang dimaksudkan hidup adalah urusan akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud manusia dijadikan, akibat manusia dijadikan adalah mengisahkan kepada Allah dengan melaksanakan perintah hanya untuk Allah, meninggalkan cegah hanya untuk Allah, dan dikerjakan pertolongan oleh Allah. Namun ketika kita kenyataannya tidak akan pernah bisa melakukan pengabdian kepada Allah yang sempurna kalau dunia ini nggak sempurna. Makanya maqasidul khalqi, maksud beberapa tujuan makhluk terkumpul pada dua hal, yaitu agama dan dunia. Ya, ini sangat nampak sekali nih kalau dunia nggak aman karena hanya pandemi itu saja. Traweh, yoga, tenang, Jumatan tergesa-gesa, pengajian dan lain sebagainya bisa libur semuanya. Tidak bisa terrealisasikan hanya karena dunia ini nggak aman. Sebab ada penyakit itu saja, penyakit yang tidak nampak itu saja sudah karu-karuan. Ini kekuasaannya Allah. Kenapa tidak mungkin kita untuk mengerjakan akhirat, tidak mungkin kita sampai kepada akhirat tanpa melalui dunia? Karena dunia sebagai tanah ladang akhirat, dunia sebagai alat yang bisa mendatangkan makhluk kepada Allah. Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai sarana datang kepada Allah, bukan orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, dunia sebagai pangkalan segala cita-cita dan perbuatan, juga ilmu. Kalau orang yang menjadikan dunia sebagai pangkalan ilmunya, ilmu ngaji, terus belajar napo ben sugih ben nyambut gawe enak, itu berarti pangkalannya dunia. Kerja untuk apa? Untuk biar kaya, biar dapatkan dunia. Itu menjadikan dunia sebagai goyah, sebagai finish dari semua kegiatannya. Kalau seperti itu maka tidak akan bisa sampai kepada akhirat. Ini dicatat ini. Lalu amal dunia, urusan ketertiban dunia tidak akan pernah bisa berlangsung, tidak pernah bisa teratur kecuali dengan usaha, upaya, gerakan dari manusia. Tidak bisa kecuali dengan usaha, upaya, gerakan manusia. Sedangkan pekerjaan manusia, upaya manusia, gerakan manusia dengan secara global teringkas menjadi 3 pokok. Apa 3 pokok itu? 1 pokok. Ada 3 macam. Yang pertama pokok. Tidak akan mungkin alam bisa berdiri tanpa pokok. Kedua, muhayyi, penyedia, penopang. Ketiga, penghias atau memperindah. Ini. Sedangkan pokok di dunia tidak akan pernah bisa wujud, tidak akan pernah bisa teratur tanpa 4 hal. Di perbuatan manusia, pekerjaan manusia, semuanya teringkas pada 3 hal, yaitu pertama pokok, di mana alam tidak akan pernah ada tanpa 3 pokok ini. Pertama pokok. Dalam pokok ini ada 4 hal.
ada 4 macam. Paham nggak ini? Jadi dunia itu nggak akan ikut, akhirat tidak akan pernah tercapai kecuali dengan dunia, karena dunia masratul akhirah. Dunia tidak akan pernah teratur kecuali dengan gerakan dan sosial manusia. Gerakan dan sosial manusia teringkas menjadi 3. Yang pertama pokok, yang kedua penopang, yang ketiga pemperindah, perhias. Sekarang berbicara yang pertama pokok. Apa yang dikehendaki pokok? Pokok itu adalah sesuatu yang dunia ini, alam ini tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah wujud tanpa dengannya. Itu namanya pokok. Lah yang pokok ini ada 4. Pangan, sandang, papan, pengaturan, siasah. 4. Pengaturan itu siasah. Jadi yang pokok di dalam dunia ini ada 4. Yang pokok yang sehingga dunia ini bisa wujud, bisa sempurna, bisa teratur, ada 4 sosial manusia, 4 gerakan manusia, 4 pekerjaan manusia. Pertama, makan. Tanpa makan mati semua, gak akan pernah ada alam ini. Kedua, pakaian, sandang, pakaian sandang. Orang itu hanya makan saja, tak punya sandang, tak bisa komunikasi, tak bisa sosial. Ketiga, papan, punya pakaian tapi tidak punya papan, tidak bisa ibadah. Bagaimana kita akan melakukan sholat, akan jumatan, nggak punya papan. Bagaimana kita berjamaah, bagaimana kita ngaji, nggak punya pakaian. Berarti sandang, pangan, sandang, papan. Yang keempat, siasah. Walaupun makan, punya sandangan, punya makan, tidak ada pengaturan yang bisa mencerasikan manusia, bisa mengumpulkan manusia, bisa menghubungkan satu manusia dengan yang lain, juga gak akan pernah bisa hidup. Masalahnya manusia tidak akan pernah bisa mendapatkan makanan, satupun makanan tanpa melibatkan banyak atau beribu-ribu orang. Contoh saja, panjenengan akan makan nasi itu saja sudah melibatkan ribuan orang. Pertama melibatkan pandai, tukang besi untuk menggarap ladang, tukang arit. Kemudian dalam menggarap ladang juga membutuhkan air yang tentu ya butuh timbo, butuh lain sebagainya. Setelahnya jadi, kemudian setelahnya tumbuh, untuk mengupas ya butuh selepan, butuh tutu. Setelahnya itu juga masak butuh ompreng. Nah, kok nanti omprengnya, besinya itu juga membutuhkan orang yang bikin ompreng. Nah, bikin ompreng itu ya butuh pasir, berarti butuh orang yang mengambil pasir yang mengandung zat besi, dan seterusnya. Itu. Berarti 4 ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang kedua, muhayyid. Muhayyid itu adalah penyedia, penopang. Apa penopang? Walaupun yang dibutuhkan itu makan, pakaian, yakni sandang dan papan, namun hal ini tidak akan pernah wujud tanpa ada penopang. Apa penopangnya? Yaitu termasuk adanya tukang, adanya pandi, tukang besi, dan alat-alat besi, terus alat membersihkan kapas, alat untuk menanam kapas, alat untuk tenun dan sebagainya. Itu namanya penopang. Lalu setelahnya jadi membutuhkan mutamim, penyempurna pada pokok tersebut agar indah. Ini ku diselet, dijadikan roti, dijahit. Walaupun pakaian nggak dijahit juga bisa, tapi nggak indah. Terus diwenter, dicat dan lain sebagainya.
Ini demikian pula pada diri manusia itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu di dalam manusia itu ada yang pokok, ada yang penopang, ada yang memperindah. Nah yang pokok itu apa? Yang pokok itu ada 3, yaitu 1 hati. Ini satu adalah hati, 2 akal, akal, ketiga otak. Ini 3 ini nggak bisa lepas. Di otak, hati, otak, terus jantung ini, jantung kabin, tihal, jantung, tempo. Nah 3 hal ini nggak bisa hidup. Apa itu hati, otak, jantung, 3 hal ini. Kemudian hal ini juga 3 hal ini tidak bisa wujud kecuali dengan penopang. Penopangnya yaitu ada waduk, ada urat, kemudian ginjal dan lain sebagainya. Ini penopang. Kemudian setelahnya hidup kurang sempurna, kurang indah kalau tidak ada jari-jarinya, tidak ada kukunya, tidak ada alisnya, tidak ada rambutnya. Ini semuanya atau salon memperindah. Dengan rambutnya berintik itu sudah rupanya beda. Kelirnya putih itu aja sudah rupanya, rasanya juga beda. Ini diri manusia. Kemudian untuk siasah kemarin sudah kita jelaskan bahwa siasah itu adalah mengatur makhluk, menunjukkan makhluk pada jalan yang benar, pada jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama siasatul anbiya. Dan kemarin siasatul anbiya wilayahnya, kekuasaannya kepada seluruh lapisan masyarakat, baik orang umum, orang khusus, pejabat, bakul tomat, pak camat, semuanya, korek-korak, orang bodoh, orang besar, semuanya ini terkumpul menjadi wilayah para anbiya, baik urusan lahir, urusan batin. Itu makanya khilafah nubuwah itu pengaturannya segitu, siasatun anbiya segitu. Kalau sekarang orang akan mendirikan khilafah nubuwah, tidak akan mungkin, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Kekuasaannya itu dalam urusan lahir dan urusan batin. Bisa menekan agama, menyalahkan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kalau sampai ada pimpinan menyalahkan orang lain, geger, memaksakan orang lain mengikuti satu model ibadah, geger, tidak akan pernah bisa. Maka jangan mimpi untuk membuat khilafah nubuwah, tapi pasti besok ada. Kalau sudah ada Imam Mahdi, nggak usah sekarang berkowar-kowar khilafah itu orang keblinger, gak laku-laku sampai ke pasar-pasar menjadi khilafah nubuwah. Dan urusannya itu lahir batin, dan itu sangat rawan sekali, tergantung agamanya pemimpinnya. Saya kira pemimpin yang disetujui itu buat siapa, itu caranya bagaimana. Tidak ada yang ngangkat khilafah nubuwah itu. Nah, dulu dari waktu Abu Bakar dengan cara aklamasi, terus Umar dengan wasiat. Nah sekarang kalau ada itu yang ngangkat bagaimana? Kalau pilihan itu berarti bukan khilafah lagi. Nah, kemudian kalau bukan pilihan terus malah ada yang jadi, yang lantik siapa? Kalau dilantik ya nanti bukan khilafah lagi. Ini tidak akan pernah bisa. Jadi khilafah nubuwah itu bisa ngatur urusan dunia dan ukhra dan akhirat dengan secara menyeluruh, totalitas. Nggak akan pernah bisa sekarang. Makanya ketika ada khilafah dulu selalu kurban. Termasuk kita tahu al-Khalaj dianggap bertentangan dengan
pemerintah dianggap aliran sesat bisa dibunuh. Abu Yazid Al-Bastami divonis hukum gantung sampai 3 kali lolos. Kenapa? Karena dianggap sesat. Nah ini nanti kalau lebih khilafah, orang-orang yang berbuat ziarah kubur sesat dibakar. Nah, sesat di apa itu hukum, tidak karuan itu nanti. Nah, akan selalu berebut kekuasaan. Makanya jangan sampai kita dibully dengan bungkusan nama agama, nama agama khilafah yang ada khilafah nubuwah. Yang kedua adalah siasatul ulama. Ini kita tahu, kita bagi ulama itu hanya mengurusi di dalam urusan batin saja, dan wilayahnya itu kepada orang yang khusus, orang yang mengikuti, tidak bisa memaksakan, tidak juga bisa mengambil kebijakan dalam urusan dunia. Makanya untuk urusan politik dan seterusnya itu tidak ada wilayahnya. Ulama adalah biar orang yang ahli politik saja. Kalau ulama ikut-ikut malah dipolitiki, karena politik itu kejam. Ketika siasatul umara pemerintah ini wilayahnya kepada keseluruhan umat, keseluruhan masyarakat, tapi hanya sebatas zahir saja, sebatas sosial saja, tidak sampai mengarah kepada urusan batin. Batin urusannya ulama, tapi ulama harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Yang terakhir wu'ad itu orang yang memberi mau'izah, orang tukang ngaji. Nah ini wilayahnya kepada batinnya orang-orang awam, sasarannya kepada orang-orang awam. Nah kemudian dari 4 itu yang setelahnya khilafah nubuwah, yang terbaik adalah kegiatan pekerjaan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Kenapa? Semua perbuatan itu kok selain daripada nubuwah, selain daripada khilafah nubuwah adalah belajar dan mengajar, yaitu menunjukkan manusia pada akhlak-akhlak yang mulia. Karena kemuliaan sesuatu, jadi saya katakan taklim, belajar mengajar, ngaji, bibinau, mencari ilmu agama, itu termasuk bagus-bagusnya pekerjaan, perbuatan yang semuanya tadi, siasat tadi, terus perbuatan sina'ah, mencari makan, pakaian, terus papan, ini yang terbaik adalah taklim, belajar. Kenapa kok bisa dikatakan yang terbaik adalah belajar? Sebab pekerjaan itu bisa mulia, bisa diketahui dengan 3 hal. Bisa mulia diketahui dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, melihat dari ghorizah alati biatawasal ila ma'rifatihah, yaitu karakter yang digunakan atau alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi pertama, untuk mengenal sesuatu itu baik, atau pekerjaan itu baik atau tidak baik, ini bisa diketahui dengan 3 hal. Pertama, melihat dari alat untuk mengetahuinya, alat untuk mendapatkannya, alat untuk memperolehnya. Kedua, melihat dari umumnya kemanfaatan. Manfaatnya apa? Banyaknya kemanfaatan. Keempat, tempat perbuatan, tempat pekerjaannya itu apa? Jadi pasalnya, tempatnya. Jadi mahal itu tempat penggarapan. Penggarapan yang digarap itu masalah apa?
Dari manfaat, terus pengharapan, tempat pengharapan itu apa, sasaran pengharapan itu apa. Jadi dari 3 hal ini bisa kita gunakan untuk mengetahui baik dan tidaknya pekerjaan. Pertama, kita lihat kekuatan atau alat untuk mengetahuinya, untuk menjadi sarannya mendapatkannya pekerjaan tersebut. Sedangkan alat tersebut atau berizia di dalam masalah ilmu ini sudah sangat nampak sekali, kelihatan sekali. Apa? Kita melihat dari sisi mahalnya saja. Pertama, dilihat dari sisi tempat sasaran untuk bekerja, untuk beramal. Ini kalau ilmu taklim wa ta'alum, yaitu kalau pekerjaan, pekerjaan kayak nggak emas, ini sasarannya, pekerjaannya yang dikerjakan adalah emas. Tentu lebih baik daripada tukang sampah, di mana tukang sampah bekerjanya tempatnya di sampah, sudah jelas. Tukang teletong tempatnya di teletong. Lebih mulia orang yang di kantor karena tempatnya di kantor. Nah, kita tahu kalau urusan agama, ilmu agama niku fikut thariqahku termasuk jalan akhirat, bisa diketahui. Sarana untuk mengetahuinya adalah dengan akal. Sedangkan akal itu lebih utamanya sifatnya manusia, karena tadi akal masuk otak, hati dan jantung. Ini berarti karena sasarannya tempat bekerjanya itu adalah akal, sedangkan akal adalah merupakan perkara yang sangat mulia, maka di situ melihat tempatnya itu taklim, belajar adalah merupakan pekerjaan yang paling mulia di antara beberapa pekerjaan. Dilihat dari sisi tempatnya. Kedua, kalau kita lihat dari sisi sifat yang digunakan untuk mendapatkannya, kemanfaatannya, untuk kemanfaatannya umum nafi, tidak ragu lagi bahwa ilmu taklim wa ta'allum buahnya, kemanfaatannya adalah keuntungan di akhirat, yaitu keselamatan di akhirat yang sudah barang tentu, kemuliaannya sudah barang tentu, mulianya tidak ada bandingannya. Terus keempat, sasaran untuk pekerjaan yang dikerjakan. Kalau pertukangan ya sasarannya kepada kayu, kalau pencak sasarannya pada anggota lahir batin, urusan lahir. Kemudian kalau bikin rokok ya sasarannya baku dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu sasarannya, taklim sasarannya adalah hati, mengatur hati, mengatur akal seseorang, mengatur hati seseorang. Yang diatur, yang digarap itu, yang diarahkan, yang digiring itu hati. Perkara yang mulia terus diarahkan kepada urusan akhirat. Dari sini sangat nampak bahwa pekerjaan yang paling mulia ngaji tentang agama. Dari melihat dari 3 hal tersebut, ini penting.